Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin khairil umam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ila yaumit tamam. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Tahiyatan tayyibah wa ihtiraman hasanah lil habaib wal asatidzah wal muhtaramun hadirin wal hadirat, wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Hidayah, para tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Hakikat majelis ta'lim adalah menghadiri majelis yang dihadiri oleh penerus perjuangan Nabi Muhammad. Berarti kita yang hadir majelis adalah orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah. Maka barang siapa yang rajin hadir majelis ta'lim di dunia ini, insya Allah modal untuk bertemu Nabi Muhammad. Maka itu ikhlaskan. Karena orang hadir majelis ta'lim tujuan untuk menuntut ilmu, satu tapak kakinya menuju tempat itu dicatat ibadat 1 tahun. Dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya. Orang yang hadir majelis ta'lim, kapanpun apapun pelajarannya, orang yang hadir itu dimohonkan ampun oleh seluruh makhluk Allah, baik semut di dalam batu, iwak di dalam banyu, seluruh ciptaan Allah yang disinari oleh matahari mendoakan orang yang menuntut ilmu. Jangan kita berpikir belajar yang itu-itulah. Ustadz Majid cerita wudu, Ustadz Taufik cerita wudu, Ustadz itu cerita ini, cerita itu terus, tak malak-malak. Ingatkan hadirnya kita tuh didoakan malaikat. Pecahnya baik pelajaran itulah. Tapi sesungguhnya kehadiran kita itu nilainya besar di hadapan Allah. Maka itu siapapun dia yang ceramah, siapapun dia yang menyampaikan ilmu pengetahuan, itu adalah orang yang mengemban amanah dari Allah. Setiap kita ini ada tugas 2. Ada tugas pribadi, ada tugas umum. Tugas pribadi mengamalkan perintah Allah, tugas umum adalah menyampaikan hukum Allah. Siapapun kita punya kewajiban. Sekarang anak kita tidur tidak sholat. Kewajiban kita wong tua ngingatkan anak salat cukup 3 kali, 4 kali terajang ke. Habis tugas kita. Di akhirat Allah tanya, Ma'ruf, anak kau si anu tidak salat kau diamkan. Ya Allah, sudah aku perintahkan setiap hari untuk salat 3 kali, keempat ku terajang ke. Habis tugas kau. Tapi kita punya tugas am. Tugas umum, apa dia? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas.
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita nih dengan anak kita, ini anakku. Aku dengan anakku, anak beranak. Tapi dia dengan aku adalah sama-sama hamba Allah. Jadi punya hak umum yang tidak pernah habis waktunya untuk selalu ngongkon berbuat baik. Bapak Ibu, kalau anak kita tidur, lagi tidur kebakaran, kita apalah budak? Bini kita lagi tidur terumpak kebakaran, kita apalah bini kita? Talak ke apa? Diam ke apa anak kita tidur tu? Hoi. Hah? Diam ke apa? Kalau dia nak bangun? Kalau dia nak bangun? Jadi kalau anak kita tidak sholat, kita diam kan? Itu cuma api dari api dunia. Sepersekian miliar juta. Juta miliar apa miliar juta? Sekian juta miliar juta triliun. Pedih dan panasnya api neraka. Tapi anak kita, bini kita, suami ibu yang tidak salat, coba akan dipanggang oleh Allah Ta'ala di satu tempat yang di situ jumlah harinya satu hari sama dengan 50.000 tahun hidup dunia. Jadi kalau dihitung 50.000 tahun hidup di akhirat itu satu harinya 50.000 tahun bimiqdari khamsina alfasana. Jadi hidup di dunia ini kalau hidup 100 tahun cuman baru 2 menit sekian detik hidup di akhirat. Apalah artinya kehidupan? Maka itu kita jaga diri kita. Ujung kalau kita sakit, ya aku ni sakit, diangkat oleh Allah Ta'ala nikmat aku ni. Uji yang sakit tadi, iyalah Allah. Uji kita jawab, si anu sakit, lah diangkat oleh Allah nikmatnya, nikmat makan, nikmat ini, sian-nian. Ternyata begitu terjadi sakit seminggu pada diri Al-Fagir, yang sampai hari Selasa tadi harus dioperasi. Ini operasian nih. Perut anak ni sudah tebok ini. Perut anak ni sudah tebok, diisi banyung. Banyung dalam perut anak ini umurnya 6 jam. 6 jam. Setiap 6 jam harus dikeluarkan. Metu yang 6 jam, masuk ke lagi 6 jam lagi. Sudah 6 jam, keluar ke lagi, masuk ke lagi. Sehari 4 kali anak harus mencuci perut. Jadi ceritanya kalau dimbek cerita untuk ibadat kepada kesehatan tadi, ternyata dengan sakit ini tidak kata istilah Allah angkat rezeki. Ternyata bahkan rezeki yang akan masuk itu kalau boleh kita ngomong, kalau memang hitung-hitungan untuk manjang ke umur. Kita makan yang terlalu banyak, bikin diri kita sakit sehingga modelannya nih jadinya. Gagal darah tinggi, akhirnya gagal ginjal. Posisi badan yang begitu berat, makanan yang sebegitu demen macamnya, bikin darah tinggi dijadikan Allah. Kalau soal makan kambing, kambing itu kolesterolnya lebih rendah daripada sapi. Silakan Anda cek, tanya sama Syekh Google. Kambing lebih rendah sebab untuk darah tingginya dibandingkan sapi. Ini kalau untuk jumlah besar. Tapi kalau untuk tinggi, tinggilah bebek karena dia terbang. Iya, tinggilah kolesterol bebek. Siapa nak ngejar bebek? Jadi jiwang, dia tu sakit diangkat nikmat, bohong. Ana makan sekarang bapak secentong dengan telok sebelah. Ana sekarang
Apa dianggap kurang? Tidak. Dengan makan demikian, ternyata makan berprotein yang sedikit lebih baik daripada makan banyak berpenyakit. Ini ngomonglah sakit ini. Harus jadi dokter. Telok sebelah. Ya, ngawasnya. Banyak kuah campak cuek juk. Tahan ke be. Makan sambil tak bernapas. Ya biasa mulut lemak. Masuk perut. Ternyata begitu diisi. Tahan. Tahan dia. Get dengan lagi datang pisang rebus cuman. Sikok. Tahan. Diikuti dalam seminggu ternyata membuahkan perasaan yang begitu nikmat. Itu juga ku makan bapak separuh. Rambutan, duku dimakan galo. Tapi sudah mulai jumlahnya ngurangi. Makan sekilo duku masih tetap rasa duku, tapi bahaya untuk kita. Tapi cukup nikmati dengan 5 atau 10 biji selesai. Nah, dinjuk wong sop, dinjuk wong soto, ana tetap ana makan juk. Bukan ditolak, tetap diterima. Kenapa ana ngomong macam ini? Maksud ana siapa yang galak ngenjuk jangan tidak lagi. Mentang ana sakit kamu tidak ngenjuk lagi. Gawe baik jangan dibatal koi. Ini sebanyak yang hadir ini ada salah sikok uang yang perhatian dengan anak dengan cara rajinian muat ke anak kari kambing, muat ke kepala kambing sekali ngirim 2. Maksud anak tu jangan dia lupa 2 galak ngirim. Buat kenyu nasi minyak anak ngomong sedekah apa Kak Man? Tidak Ustaz, terhalwe dengan Ustaz anak buat ke. Ya Allah, gak dah ni maksud anak kalau tidak diomongkan nengerana ni sakit, tidak buat kenyu lagi. Walhasil kesimpulan uji dokter, makan nagalo. Jangan banyak. Ternyata disimpulkan bahasa banyak itulah yang bikin kita datangnya penyakit. Sehingga begitu anak jatuh sakit, uang datang kata anak, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Baik sakit dan sehat semuanya nikmat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, yang kau jadikan ini tidak batil. Ternyata difahami macam ini. 1. Ilmu yang makan tadi kita sambungkan dengan pelajaran ilmu tasawuf bab qanaah. Timbul kalimat hidup mengikuti kebutuhan cukup. Hidup mengikuti keinginan tak pernah cukup. Itu rambut anabe sekali ngadep. Duku tu dikit kino. Sekali ngadep. Itulah namanya keinginan. Ketika makan sikok sudah kebutuhan. Cukup tak? Itu duku banyak. Jikalau kita bagi sikok sewang banyak yang dapatnya. Ketika duku di depan rai kita dengan ngadep TV, habis kita dewean. Itulah yang tidak ada sifat qanaah di dalam. Tuh. Ketika sakit apa tidak salat? Tetap salat. Tangan impus. Mana nak ngambil wuduk? Berangkat palak pening. Duduk muter ngadep kiblat. Salat duduk. Mak mana wuduknya Ustaz? Hormat waktu dulu. Ternyata dalam sakit itu tauhid, tasawuf, fikih, hadis jalan. Hada Rabbana ma khalaqta hada batila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Taufik Asnuri yang banyak hikmah yang kita dapati ya pada malam hari ini. Ada prinsip yang luar biasa dalam diri beliau yaitu semangat untuk berjuang, semangat untuk berdakwah. Ini yang ilmu yang luar biasa yang pada malam hari ini perlu kita catat. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita dan tentunya
setiap perjalanan hidup itu pasti ada hikmahnya. Baiklah Bapak.